Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Wistok untuk boleh menyampaikan materinya berkaitan dengan iklim pertanian dan inovasi. Silakan, Dok. Oke, Bapak Ibu semuanya selamat siang. Terima Selamat kasih siang. atas waktu yang diberikan. Tadi Pak Rian, Dr. Rian memberikan gambaran mengenai ketahanan pangan dari aspek lebih makro begitu tentang negara kita, dan tadi sampai ke dunia internasional, bagaimana juga kita harus menyikapi itu. Tetapi saya mencoba berbicara ini lebih aspeknya ke lebih spesifik. Jadi mohon maaf nanti kalau kurang begitu paham karena ini lebih banyak kita berbicara pada aspek dunia pertanian. Kebetulan saya dosen di Fakultas Pertanian di UKSW. Jadi kalau dengan GKI, fakultas kami, Pak, itu sudah biasa mendampingi sinode GKI yang punya Wisma Sejahtera di mana itu? Di Ngablak itu. Sehingga Wisma Sejahtera milik sinode GKI itu sering untuk retret, kemudian sering untuk kegiatan-kegiatan remaja mengenai berbagai macam aktivitas, dan biasanya kita bersama sinode itu kadang-kadang mengisi tentang ilmu-ilmu pertanian untuk para generasi muda dari GKI. Cuma ini akan agak terhenti gara-gara COVID itu aja. Terakhir kita mengisi di bulan Januari atau Desember. Januari kalau nggak salah itu. Oh, sebelum Januari, maaf. Desember tahun 2019, tapi setelah ada COVID ini kita ya semuanya berantakan ini. Nah, mudah-mudahan kita akan cari model baru lagi. Nah, kebetulan saya juga diminta untuk berbicara ini. Izinkan kami akan share, saya akan share tulisan saya. Bentar Pak ya. Oke, apakah kelihatan Pak Surya? Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta. Saya akan berbicara mengenai iklim dan hubungannya dengan ketahanan pangan. Jadi ini agak spesifik memang. Jadi saya akan bagaimana kita kaitannya dengan iklim, perubahan iklim yang terjadi saat ini, dan juga kaitannya dengan ketahanan pangan. Karena ini nanti akan ada kaitannya juga dengan bagaimana sikap kita atau kita di garis bawah, grassroots, yang untuk para petani untuk menyikapi kondisi ini. Jadi sebetulnya petani ini memang agak berat juga ini. Bukan agak berat, memang berat. Tadi yang oleh Bu Pendeta Rusmalia dan juga Pak Pendeta dari Pak Samuel yang dari GKI, yang bercerita tentang testimoni tentang petani-petani. Memang petani ini saat sebelum ada pandemi, ketika terjadi perubahan iklim itu sudah sedikit goncang dari sisi produktivitas, kemudian dari sisi distribusi. Setelah itu kena pandemik lagi sehingga ini memang agak sedikit ada hambatan-hambatan di produksi. Saya akan bicara mengenai ketahanan pangan. Jadi ketika kita berbicara ketahanan pangan itu sebetulnya sudah diatur lama sejak tahun 2012. Sebelumnya ada undang-undang sebelumnya mengenai ketahanan pangan di negara kita ini. Jadi ketahanan pangan itu prinsipnya adalah bagaimana terpenuhinya pangan bagi negara sampai jadi dari produsen sampai ke tingkat konsumen. Jadi bagaimana terpenuhinya pangan
bagi negara sampai ke level konsumen, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sebetulnya. Nah, tadi ada kendala di GKI Jawa Timur yang mengenai Pak Samuel, Pendeta Samuel tadi adalah petani-petani sering sekarang ini mengabaikan kualitas. Walaupun dari sisi kuantitas mungkin bisa, tetapi kualitas ini sampai sekarang, Pak, bukan hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, dimanapun itu dari sisi kualitas petani masih mengabaikan ini. Saya beberapa waktu yang lalu mendampingi petani di daerah Jawa Tengah dalam komunitas pertanian organik sebelum ada pandemik ini yang dibantu oleh Sinode GKJTU, Gereja Kristen Jawa Utara dengan dana bantuan dari Jerman, karena mereka GKJTU punya link dengan Jerman, itu yang paling sulit itu adalah bagaimana mempertahankan kualitas organik. Padahal pasarnya sudah ada. Kita membentuk pasar, kita sudah membentuk komunitas organik, konsumennya sudah ada, tetapi dari sisi kualitas harus didampingi terus. Itu kelemahan petani kita ini. Sehingga tadi mungkin betul bahwa petani kita itu yang dikatakan oleh Pak Rian tadi, manajemen atau perilaku itu manajemen dia untuk mempertahankan kedisiplinan quality control-nya itu kurang baik di tempat kita. Padahal konsumen kita tingkat level keinginannya sudah meningkat. Dari sekarang ini konsumen di pertanian kan tidak hanya menuntut kecukupan, tetapi juga kualitas. Nah, sementara di tingkat produsennya, petani kadang-kadang belum sampai ke situ. Sehingga memang perlu kadang-kadang kita di perguruan tinggi sering mendampingi petani dalam hal kualitas yang paling menjadi masalah. Nah, mengenai ketahanan pangan itu yang jadi aspek bukan hanya produksi, ya. Saya melihat begini, apa itu lingkup ketahanan pangan yang harus kita lakukan oleh sebuah negara ini. Bahkan ini bukan hanya negara yang bertanggung jawab. Walaupun negara sudah ada undang-undangnya, saya lihat dari peraturan pemerintah nomor 68 2002, lingkup ketahanan pangan itu harus mencakup aspek ketersediaan. Kalau kita berbicara mengenai ketersediaan, maka kita harus berbicara mengenai sistem produksi. Ini yang paling hulu ini, petaninya. Kemudian bagaimana kita bicara mengenai efisiensi usaha tani, bagaimana teknologi produksinya, bagaimana kualitas lahannya. Ini baru aspek ketersediaan. Kalau ketersediaannya sudah, maka di Undang-Undang Ketahanan Pangan ada itu Pak mengenai Bapak Ibu semuanya distribusi pangan, sistem logistik, sistem distribusi. Tadi Pendeta Rosmalia mengatakan ada masalah ini di sini. Bukan sekarang Bu masalahnya. Dari dulu ketika kita undang-undang ini muncul sampai sekarang sistem logistik itu masih masalah. Secara nasional kita punya blueprint sistem logistik pangan, tapi baru blueprint, belum sampai menyentuh ke peraturan pemerintah yang lebih detail. Tahun lalu 2019 saya diminta oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar bersama tim dengan Bapeda dengan di provinsi itu baru ini Jawa Tengah Bu. Jawa Tengah itu baru mencoba membuat sistem logistik dan distribusi itu baru tingkat kajian. Kita mengkaji itu di Jawa Tengah 2019 terutama hanya baru untuk 4 komoditas, yaitu logistik untuk beras, logistik untuk bawang merah, logistik untuk cabai, dan logistik untuk jagung. Ketika kita berbicara mengenai sistem logistik ini, bagaimana mulai dari petani, di daerah-daerah yang surplus, sampai ke tingkat konsumen, itu
pemerintah sendiri belum ada peraturan yang lebih detail. Dan ketika kita sudah mulai melakukan kajian-kajian, kita sudah membangun sebuah model. Kemudian Desember kemarin harusnya Jawa Tengah itu akan menerapkan sistem logistik yang sudah kita buat model itu tahun 2020-2021. Tetapi karena ada pandemik ini, sehingga tahun ini agak terhenti. Sehingga kemarin Pak Ganjar mengatakan sistemnya ini coba kita pending dulu. Yang penting untuk ketahanan pangan adalah bagaimana ketersediaan pangan dulu. Nah, jadi provinsi aja saya punya pengalaman di Jawa Tengah, distribusi masih kedodoran. Sehingga jangan heran, sama Bu kasusnya di Jawa Tengah. Misalnya panen kemarin, panen raya tahun lalu itu, panen raya cabai di daerah Demak, Kabupaten Demak, sehingga harganya anjlok. Kemudian petani protes. Tahun lalu itu, ketika bulan-bulan September atau sebelum September itu, saya lupa, Juni atau Juli. Kemudian petaninya memviralkan panennya cabai ini, kemudian dia sebar di jalan, kemudian dia lindas dengan mobil, dan itu di syuting, kemudian dia upload di WA, kemudian upload di Facebook, kemudian ke YouTube, itu geger itu semua itu, Jawa Tengah itu. Bahkan Pak Menteri Pertanian turun tangan. Bagaimana itu sampai cabai dibuang-buang seperti itu. Dan begitu terjadi panen raya sebuah tempat, itu akan harga langsung anjlok. Tapi di sisi lain, ironisnya tempat-tempat lain kosong itu cabai itu. Itu yang terjadi. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena sistem distribusinya nggak ada. Tadi Pak Rian memberikan ide-ide bagus mengenai distribusi itu. Jadi sebetulnya itu bukan hanya di wilayah di Kabupaten Karo, hampir semua di Indonesia begitu. Itu padahal kita ini sudah merdeka lama, kasusnya itu kita dari dulu ke dulu ya itu aja, tapi jalan keluarnya nggak tahu, nggak ada. Pak Rian berani mengatakan karena memang tadi Departemen Pertanian nggak bekerja, tapi mungkin juga, ya mungkin juga kalau saya melihat. Itu mengenai ketersediaan pangan, kemudian distribusi pangan, cadangan pangan. Ketika saya melakukan kajian se-Jawa Tengah, itu tidak ada, waktu mengenai beras, saya tanya, apakah ada kabupaten yang mencadangkan pangan 20% dari kebutuhan beras penduduknya? Itu hanya berapa kabupaten, dan itu kurang dari 20%. Itu ironis di Indonesia ini. Apalagi mengenai diversifikasi, apalagi mengenai pencegahan masalah. Jadi aspek ketahanan pangan memang sebetulnya sudah ada peraturan pemerintah, tetapi pelaksanaannya yang memang belum. Dan aspeknya itu mulai dari ketersediaan, distribusi, cadangan, diversifikasi, pencegahan, masih banyak Bu ini, Bapak Ibu yang lainnya. Penanggulangan, pengendalian harga, sampai harga pun pemerintah harus campur tangan. Peran masyarakat, nah disinilah nanti kita akan masuk karena kita sebagai komunitas, kita sebagai orang-orang kelompok tersendiri, kita bisa masuk ke sini sampai ke pengembangan SDM, pelatihan ke petani, ilmu pengetahuan dan transfer sampai ke penyuluhan. Masalah pangan dari dulu sejak tahun 2002 sudah ada undang-undangnya, tetapi memang sampai sekarang masih carut-marut di situ. Saya nggak tahu masalahnya ada di mana. Kadang-kadang memang perguruan tinggi seperti saya sering diikutkan untuk menangani ini, tetapi hanya sporadis, Bu, dan bapak-bapak yang lainnya. Kadang-kadang hanya menangani aspek produktivitas. Kadang-kadang hanya suruh menangani distribusi. Jadi yang lain-lainnya kita kadang-kadang kurang paham. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau saya lihat di ketahanan pangan itu kita masih berkutat kepada kemandirian pangan, bagaimana
untuk produktivitas. Di dinas kabupaten, di dinas pertanian, dimanapun di kabupaten selalu yang dibicarakan adalah produktivitas. Distribusi belum, kecukupan energi atau kecukupan pangan belum, harga belum, kemudian mutu apalagi. Kalau kita bicara mengenai mutu pangan, pernah ya Bapak Ibu, saya melakukan kajian mengenai mutu pangan. Saya hanya mengambil sampel beras. Jadi saya mencoba untuk masuk mutu pangan waktu itu. Saya mengambil sampel beras di beberapa pasar begitu. Ada dua waktu itu, beras dan kacang tanah. Kita uji kualitas tentang pencemaran aflatoksin. Nah, begitu kita uji, itu semuanya di bawah standar itu. Tetapi waktu itu karena kita kajiannya dengan Litbang Jawa Tengah waktu itu, sehingga kita katakan kalau sampai mutu beras, mutu mutu kacang tanah ini kita upload dalam sebuah jurnal, kemudian dibaca semua orang, mungkin geger itu. Karena apa? Dari sisi mutu kita belum siap. Itu baru dari aspek aflatoksin, belum dari pestisida, belum dari. Jadi masih banyak PR kita mengenai ini, Bapak Ibu. Kita masih berbicara mengenai kemandirian pangan dalam hal produksi. Nah, dari sisi produksi, memang sekarang agak guncang ketika kita berbicara mengenai iklim. Karena tanaman, mau tidak mau ketika kita berbicara mengenai komoditas pertanian, itu selalu tergantung dengan iklim. Itu yang pertama. Mengapa? Karena iklim, dia faktor penentu. Nggak ada semua tanaman yang tumbuh tanpa iklim. Tanpa pengaruh iklim. Semester ini saya mendapat pekerjaan atau mendapat tugas atau dimintain tolong oleh sebuah lembaga mencoba menumbuhkan padi. Kita melakukan kajian di rumah kaca di fakultas, menumbuhkan padi di greenhouse dengan bantuan lampu, grow light. Secara teori bisa, tetapi sampai sekarang tidak bisa. Artinya bisa itu bisa tumbuh, bisa berbunga, bisa berbuah, tetapi level cahaya, kemudian suhu, dan sebagainya, itu kita belum bisa menyamai kekuasaan Tuhan yang menciptakan iklim ini yang luar biasa. Produksi di luar padi itu bisa keluar 5 ton, 7 ton, 8 ton. Saya menumbuhkan di greenhouse dengan bantuan cahaya, dengan kondisi yang kita atur, itu hanya keluar 2-3 ton per hektar. Dan ketika kita kaji lagi mau kita naikkan level cahaya dengan lampu grow light, karena sekarang ini dari Eropa, dari Cina, itu luar biasa, itu sudah menciptakan lampu yang nanti spektrum cahayanya itu mirip matahari. Kita pakai itu. Itu kita naikkan lagi, itu watt-nya tingginya bukan main. Nah itu kalau kita pakai di level petani, ya siapa yang mau melakukan itu. Dan kembali lagi, kita sebagai orang pertanian melakukan kajian itu, kembali lagi akhirnya iman kita. Sehingga kita waktu itu berdiskusi sama tim, ya memang Tuhan itu luar biasa. Menciptakan energi dari matahari, begitu dia tanaman ini kita tumbuhkan, hidupnya luar biasa. Ketika kita mencoba membuat itu artificial, itu kita belum bisa. Ketika kita naikkan level artificial itu, biayanya masih tinggi. Di level petani mungkin belum. Di luar negeri memang sudah mulai.
tetapi pada level tanaman-tanaman tertentu, biasanya bunga, sayuran, atau bisa. Tetapi ketika kita ke padi, masih belum bisa. Nah, sampai sekarang memang pertanian masih tergantung pada iklim. Ya, sehingga iklimlah itu menjadi faktor utama. Nah, kadang-kadang ini yang terjadi, rawan pangan. Ada definisi mengenai rawan pangan. Karena mengapa? Karena faktor iklim yang utama itu kalau untuk orang pertanian itu adalah sering kita kait-kaitkan dengan air. Karena iklim itu bisa air yang mempengaruhi pertanaman, bisa cahaya, bisa suhu, bisa kelembapan. Tetapi kita mencoba, saya akan nanti mencoba mengupasnya lebih banyak ke aspek airnya. Saya mencoba ini, kita flashback mengenai bagaimana kondisi negara kita mengenai produktivitas pertanian. Jujur saja, sejak tahun 96, dulu memang kita ini ketika masuk di tahun 70-an, ketika presiden kita masih era Orde Baru, itu kita menggunakan revolusi hijau. Masih ingat kalau Bapak Ibu yang waktu SMA atau SMP sering melihat panca usaha tani, pernah mendengar itu, bahwa aktivitas pertanian dengan revolusi hijau, dengan menerapkan teknologi yang tinggi, begitu, bisa meningkatkan produksi. Dan itu betul. Pada tahun 86, itu kan Indonesia mendapat penghargaan dari PBB, kita bisa pada level memenuhi kita bisa pada level cadangan makanan kita beras itu kan tinggi itu tahun 86. Tetapi setelah 86 ke sana itu kan produksi pertanian kita menurun terus itu. Dan itu terasa pada tahun 2000-an lah. Ternyata revolusi hijau yang diterapkan itu ada beberapa hal yang kurang baik terhadap lingkungan. Nah, sejak itu tahun 86, kemudian tahun 90-an, 86, 87 sampai 90 itu terasa sekali leveling off. Peningkatan produksi, jadi penanamannya semakin luas, tetapi produksi per hektarnya turun terus di Indonesia ini. Nah, ini saya ada data. Cuma saya mohon maaf datanya baru tahun 2010 saya kumpulkan. Produksi beras kita itu sejak 96 ke 2010 pertumbuhannya itu lambat sekali. Kemudian kedelai apalagi, kita ini kedelai nggak akan meningkat. Bahkan kemarin Presiden Jokowi dengan programnya Pajale itu, kedelai kita nggak bisa itu. Semua amburadul, hanya padi aja, dan itu digenjotnya itu luar biasa dengan dana yang luar biasa. Tebu apalagi, belum jagung, belum gandum, semuanya kita mulai memang menurun semua. Saya melihat data produksi beras. Masyarakat kita ini kan mayoritas makannya nasi yang bertumpu pada sawah ini. Kalau proyeksi tahun 2035 itu saya melihat jumlah penduduk Indonesia itu 350 juta jiwa, itu proyeksinya. Diasumsikan ya ada berapa konsumsi beras per kapita sekarang ini, maka tahun 2035 kita itu butuh 50 juta ton beras per tahun. Sekarang ini lahan sawah kita itu baru 7,4-7,5 juta hektar. Untuk mencapai 50 juta ton itu kita perlu kurang lebih 11 juta hektar, sehingga kurang 3 hektar lebih lah, 3 juta hektar. Sementara ini Pak Presiden sekarang, Pak Jokowi, mencanangkan pembukaan lahan sawah di lahan gambut 1 juta hektar lebih, itu belum tercapai itu. Nah, bisa nggak kita untuk memenuhi ketahanan pangan ini? Sementara di sisi lain lahan sawah semakin menurun. Saya lihat ya lahan sawah kita semakin menurun, terutama lahan sawah yang
apa, dari tingkat kesuburan yang tinggi. Oleh karena itu saya melihat begini, perspektif ketahanan pangan kita ke depan itu yang menjadi masalah itu adalah permintaan pangan yang memang terus meningkat. Itu dari sisi permintaan. Sementara dari sisi produksi kita sumber daya lahannya semakin menurun. Kualitasnya lahan semakin menurun, luas lahannya peningkatannya tidak signifikan, tapi di sisi lain dari proses pertumbuhan tanaman kita punya masalah. Mengapa? Karena ada perubahan iklim. Ini kajian perubahan iklim sudah lama dan sampai sekarang itu perubahan iklim ini gangguan yang luar biasa ini. Sering terjadi misalnya musim kemarau yang panjang atau El Nino, musim hujan yang panjang, La Nina. Kadang ada serangan hama penyakit yang kita tahu-tahu terjadi pandemik yang luar biasa atau endemik yang luar biasa. Tahun 2016, 17, 18 di Jawa Tengah itu serangan tungro, serangan wereng itu luar biasa itu sampai kewalahan semuanya. Dan setelah kita kaji ternyata faktor iklim yang penyebabnya. Di sisi lain perkembangan ekonomi global ada aspek-aspek perekonomian global yang ya mungkin nanti Pak Rian yang tahu itu ada petani kurang dimuliakan oleh pemerintah. Kadang-kadang produksinya itu tahu-tahu ada import apa-apa masuk begitu sehingga petani menjadi terkaget-kaget begitu. Jadi ketahanan pangan kita ini walaupun sudah ada undang-undangnya, sudah ada amanahnya, kadang-kadang kita langgar sendiri, kadang-kadang kita nggak konsisten begitu. Nah, inilah yang menjadi masalah peningkatan produksi pangan kita adalah saya melihat yang pertama adalah dari geofisik lahannya, kemudian kita kesulitan melakukan intensifikasi, peningkatan produksi, kemudian ancaman iklim dan kerusakan-kerusakan di sarana prasarana, terutama di masalah irigasi. Ini adalah gambaran bagaimana peranan iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat gambar ini, pertumbuhan dan hasil tanaman, ini walaupun kita banyak pendeta ini dari komunitas, tapi ini untuk pengetahuan Bapak Ibu aja, bahwa pertumbuhan dan hasil tanaman itu dipengaruhi oleh faktor genetis dan lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa faktor biotik, misalnya hama penyakit, atau gulma atau rumput yang lain, dan bisa faktor abiotik. Faktor abiotik itu yang paling sangat krusial, yang sulit dikendalikan adalah iklim. Kalau faktor tanah, itu bisa kita kendalikan dengan pemupukan, dengan teknologi, dengan kita memberikan ameliorasi, kita memberikan bahan-bahan pembenah tanah di situ. Tetapi ketika kita berbicara iklim, sampai sekarang, walaupun ada rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh BMKG, tetapi tidak bisa kita mengubah iklim. Sulit itu iklim dikendalikan. Sehingga iklim itu hanya satu given yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, yang kita harus menerima, itu yang pertama. Yang kedua, harus kita beradaptasi. Jadi ini mirip COVID. COVID itu kan mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi COVID ini. Kalau kita mau menolak, apakah bisa? Nggak bisa, karena memang ini sudah tersebar. Nah, perubahan iklim itu harus kita adaptasi, kita mitigasi, harus apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan tanaman dalam kondisi iklim yang berubah ini. Karena dampaknya di mana di perubahan di iklim itu? Yang pertama, iklim terkait dengan hujan itu satu-satunya sumber air untuk tanaman. Baik kita mau ngomong, oh nggak bisa karena dari irigasi. Kalau irigasi kita runut, dari mana itu irigasi? Dari bendungan. Bendungan dari mana? Ya dari hujan lagi. Kalau kita bicara mengenai yang tanaman tada hujan, air ya dari hujan lagi. Itu yang pertama.
Yang kedua, suhu. Kenaikan temperatur yang sekarang ini terjadi pada level 0,8 sampai 1,2 derajat Celcius ini. Ini pengaruhnya ke fisiologi tanaman. Ke fisiologi tanaman nanti ke produksi. Kemudian cahaya. Kalau sering mendung, sering gelap, sehingga cahaya kurang, kemana lagi ke fisiologi? Kelembapan udara, hama penyakit yang luar biasa. Ini akhirnya akan merembet ke kalender tanam, ke pola tanam, ke fisiologi. Akhirnya ya itu aja, kembali lagi ke pertumbuhan dan hasil, apakah gagal atau berhasil. Tinggal itu aja. Nah, sekarang kita apa yang harus kita lakukan untuk bidang pertanian? Orang-orang petani terutama. Karena iklim tidak bisa diapa-apakan, ya yang mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kondisi iklim itu. Saya melihat begini Bapak Ibu. Ini ada mungkin sudah pengetahuan kita semua. Salah satu yang menyebabkan perubahan iklim itu adalah efek gas rumah kaca. Kalau kita lihat siapa yang menyebabkan perubahan iklim ini, itu yang paling banyak adalah adanya gas-gas CO. Ini dari mana? Ini penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan bensin, premium, pertamax dan sebagainya. Kemudian CO2, pembakaran, gas metan, penanaman padi. Jadi Bapak Ibu, dunia pertanian ini dilema. Di sisi lain kita bisa menyebabkan perubahan iklim, tapi di sisi lain kita butuh pertanian karena untuk kita makan, untuk ketahanan pangan harus ada pertanian di situ. Kemudian gas-gas ini paling banyak itu penghasilnya adalah dari industri. Kita menggunakan mesin-mesin, kita menggunakan misalnya AC, kemudian menggunakan aerosol, pewangi, gas-gas yang sering kita pakai, dan yang tidak kalah penting adalah aktivitas-aktivitas pertanian itu juga menyebabkan perubahan iklim. Sehingga itulah sebabnya kita harus balance. Kita juga melakukan perubahan iklim, tapi kita juga butuh terhadap aktivitas pertanian ini karena kita harus perlu makan. Nah, oleh karena itu saya akan singkat saja, Pak. Ini contoh. Apakah terjadi perubahan iklim betul atau tidak? Iya. Ini adalah grafik. Saya pernah melakukan kajian data iklim curah hujan tahun 70 sampai 2009 di daerah Boyolali dan sebagainya. Itu pola hujan kita itu bergeser. Yang tadinya puncaknya di bulan Desember bergeser ke Januari. Ada yang nanti pada pola tertentu dari Januari bergeser ke Desember. Nah, pergeseran inilah yang kadang-kadang nanti membuat petani bingung. Kapan saya harus menanam? Kapan saya harus melakukan pengolahan tanah? Karena ketika dia nanti tidak tahu polanya ini, itulah yang nanti yang membuat dia gagal menanam. Dia sudah menanam, tetapi ternyata hujannya baru hujan pura-pura aja, baru 2 kali 3 hujan, sudah terpaksa ditanam, akhirnya 2 minggu kering, gagal lah dia tanamannya. Ternyata memang terjadi perubahan itu. Saya tidak, nanti untuk para peserta, saya sudah memberikan PDF ke Pak Surya, kalau tidak salah ya. Itu tadi ada yang chat mau apakah materi bisa di-share, monggo nanti silakan bisa kita sharekan di materi ini. Saya akan masuk ke ini, apa inovasi yang harus kita lakukan. Saya mengatakan iklim salah satu faktor lahan yang sulit dikendalikan. Bahkan kalau bisa mahal. Artinya begini, saya mencoba bersama teman-teman di fakultas menanam padi di greenhouse dengan membuat kondisi atmosfer yang sedemikian rupa, itu juga belum berhasil. Dan kalau berhasil belum sesuai dengan hasil kemarin, itu hasilnya masih di bawah
kalau kita menanam di luar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, biayanya mahal. Kita hanya ingin mengatur suhu saja harus mendatangkan AC yang begitu banyak, hanya dengan blower dan sebagainya, itu listriknya tinggi. Kalau petani apakah bisa? Agak sulit itu. Kemudian belum nanti kita beli lampunya, kita beli sprayer untuk airnya, mahal, masih mahal. Nggak tahu nanti tahun berapa ini bisa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi tanaman, iklim memang diperlukan karena dia sumber air yang pertama, sumber cahaya, fotosintes. Kemudian dia sumber kehangatan, suhu untuk proses metabolisme. Dia perlu ada kelembaban. Nah, ini semuanya hanya iklim yang mau. Nah, oleh karena itu, saya hanya bisa mengatakan poin-poinnya saja, teman-teman, yang saya hadirin saya hormati. Yang pertama, bagaimana kita menyiasati dari sisi orang pertanian yang lebih spesifik. Yang pertama adalah kita lakukan pengelolaan sumber daya air yang ada. Kalau misalnya di tempat-tempat yang ada di teman-teman yang hadir di sini mungkin dari ada dari mana Toraja, mungkin ada yang dari tempat-tempat lain atau dari tempat-tempat lain. Bisakah kita melakukan panen hujan dengan embung? Di beberapa tempat ini sudah dilakukan, kayak gambar di ini. Saya tahun lalu bulan Mei, ketika sebelum pandemik, bulan Mei, bulan puasa itu, saya ke Sumba Timur. Di Sumba Timur itu daerah yang kering sekali. Mengapa saya ke sana? Karena saya mendengar di sana PT Jarum Kudus yang punya perusahaan rokok itu membuka kebun tebu, perusahaan tebu 70.000 hektar di Sumba Timur. Padahal kita tahu itu, Sumba Timur itu adalah daerah yang sangat kering, curah hujannya rendah. Saya datang ke sana untuk melihat, kemudian teman-teman di Sumba Timur tahu saya datang ke sana, kemudian saya diminta untuk memberikan seminar terbuka di sana. Dengan PT itu, dengan ada perguruan tinggi di sana, ada LSM dan sebagainya, kita berbicara mengenai air di sana. Apa yang dilakukan perusahaan itu di perkebunan 70.000 hektar, saya tanya, mengapa membuka kebun di Sumba Timur? Karena air menjadi masalah. Dari aspek kajiannya perusahaan itu melihat bahwa tebu yang ditanam di daerah kering itu nanti akan menghasilkan rendemen yang tinggi. Sehingga gulanya kualitasnya tinggi. Dan itu betul itu dari sisi kajian. Ada kajiannya mereka. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah air. Nah, dia berhitung. Ternyata airnya itu dia ambil dari cadangan hujan yang ada, kemudian dari sungai dan dari sumur bor bawah tanah. Karena di bawah itu sumber airnya banyak. Nah, perusahaan itu membuat embung. Totalnya itu ada 100 atau 220 embung itu di 70.000 hektar. Setiap embung luasnya 1 hektar. Hampir 1 hektar embung lokasinya itu dengan dihijaukan, dan itulah yang disebut dengan panen air hujan. Memang ini biayanya mahal, dan ini ternyata sudah dilakukan di Jawa Tengah oleh Yayasan Obor Tani yang miliknya Pak Budi, mungkin Pak Surya tahu yang miliknya Hortimat itu, yang Pak Budi itu. Dia menggalang kekuatan dana dari berbagai macam perusahaan CSR, kemudian dia buat embung di tempat mana-mana itu. Dan itu Pertamina masuk, perusahaan-perusahaan CSR masuk, itu semuanya embungnya dibangun di Wonosobo, saya melihat yang ada di Wonosobo punyanya Pak Budi itu, kemudian yang ada di Wonogiri, yang ada di banyak sekali itu. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah strategi.
budidaya yang efisiensi penggunaan air. Ini yang harus kita hati-hati. Prediksi hujan kemarau. Petani memang tidak bisa melakukan prediksi. Prediksi serangan hama penyakit. Petani tidak bisa, tetapi perguruan tinggi bisa. Harusnya dinas pertanian juga bisa. Beberapa waktu yang lalu saya membantu tim peneliti di UKSW ini dengan dinas pertanian di provinsi untuk membantu prediksi hujan kemarau, prediksi serangan hama penyakit untuk daerah-daerah di Kabupaten Boyolali. Mengapa? Itu hanya untuk supaya membantu petani dia tidak gagal panen. Terus kita harus bisa menghitung defisit surplus air supaya kita bisa menentukan pola tanam, kalender tanam. Karena petani ini sekarang kebingungan. Apalagi yang petani mau menanam padi. Kapan saya harus menanam padi yang pas ini? Ketika saya mau menanam padi, tahu-tahu hujannya belum nongol ini. Ketika saya sudah melakukan pengolahan, hujannya sudah berlebihan, sehingga nanti panennya telat, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kelima, strategi yang saya masukkan adalah bagaimana kita menentukan pemilihan jenis tanaman yang spesifik untuk lokasi itu, tetapi masuk komoditas unggulan, atau kita sering sebut evaluasi kelas kesesuaian tanaman. Setiap daerah tidak bisa semua langsung dipukul rata menanam semua jenis tanaman, sehingga kita harus buat kelas. Mana kelas yang sangat sesuai, mana yang tidak sesuai. Beberapa varietas unggul sekarang muncul di pasaran yang dikembangkan oleh pemerintah, ini bisa kita pakai. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu penyebab perubahan iklim kita itu memang adalah kesalahan kita juga kadang-kadang. Mengapa? Karena kadang-kadang kita melakukan penebangan beberapa vegetasi di hutan dan sebagainya. Sehingga cobalah kita melakukan budidaya konservasi. Kita lakukan penanaman kembali. Kita lakukan pertanian konservasi. Nah, saya ini mengenai prediksi hujan. Di Jawa Tengah ini, sekarang ini kan sudah mulai mendung, sudah mulai, nggak tahu di Jawa Timur, tapi kalau di Jawa Barat sudah mulai beberapa hujan. Tapi Jawa Tengah ini belum hujan, Pak, Bapak Ibu yang lain. Prediksi hujan Jawa Tengah itu akhir Oktober, awal November. Nah, itu biasanya petani harus informasi itu bisa tahu. Dan puncaknya nanti di bulan Januari. Kalau kita tahu prediksi-prediksi itu, antisipasi petani bisa itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu, ini ada beberapa tulisan, nah nanti bisa di-share. Kita lebih banyak, lebih senang untuk diskusi. Begitu Pak Surya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bistok untuk materi yang sudah disampaikan. Ternyata memang pergumulan para petani itu tidak mudah karena memang harus betul-betul beriman ya, harus sesuai dengan tema kita faith begitu ya. Bahwa ini betul-betul bergantung kepada Tuhan itu. Karena Tuhanlah yang penguasa iklim begitu ya. Betul. Kita manusia mencoba untuk melakukan iklim buatan pun terlalu mahal tampaknya untuk pertanian. Ya, baik Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya akan beralih kepada Pak Albert. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan di kolom chat, Pak Albert? Ya, cuman ada satu penanya ya mengajukan 2 pertanyaan dari Pak Simon Filantrova. Ini yang pertama, dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, bisakah? Pertanyaannya itu. Lalu yang kedua, mungkin ini pernyataan ya, kesadaran pangan nabati kian meningkat sehingga usaha peternakan mendapatkan lampu kuning. Itu aja Pak.
Iya, terima kasih untuk Pendeta Simon Filantropa atas pertanyaannya. Pendeta Simon Filantropa ini pendeta tugas khusus Sinode Wilayah Jawa Timur untuk kesaksian dan pelayanan untuk Oikmas Jawa Timur. Saya kira mungkin lebih tepat Pak Rian ya, Dr. Rian untuk menjawab pertanyaan dan memberikan feedback pernyataan dari Pendeta Simon Filantropa ini. Monggo, Siap, Mas Rian. terima kasih. Jadi memang kita tuh seringkali tergoda untuk melakukan swasembada pangan. Jadi yang penting itu adalah ketahanan pangan, national resilience. Sehingga istilah kedaulatan pangan ini istilah yang politik tapi nggak bisa dilaksanakan. Karena kedaulatan pangan itu sama dengan yang namanya itu swasembada pangan. Jadi kedaulatan sama dengan kemandirian, swasembada. Negara yang mempunyai ketahanan pangan yang bagus adalah Singapura. Kita nggak punya. Jadi di seluruh dunia tidak ada satu negara pun yang bisa itu swasembada pangan. Mungkin yang bisa barangkali China ya karena dia punya strategi. Nah Indonesia itu tidak bisa swasembada pangan karena tidak mempunyai sumber pangan yang cukup untuk semua jenis panganan. Contoh kalau kita suka makan roti, maka roti itu hanya bisa tumbuh di kawasan kawasan iklim sedang. Dengan demikian, kalau China dia punya mulai sedang sampai tropis, dia punya semuanya. Jadi bagi Indonesia, saya kira kalau kita mau namanya membuat kedaulatan pangan ini tidak bisa karena kedaulatan pangan itu sama dengan kemandirian pangan atau swasembada pangan. Jadi lebih baik kita melakukan ketahanan pangan, tapi untuk ketahanan pangan kita harus punya mappingnya. Yang jadi masalah kita nggak pernah punya mapping. Mapping seperti ini maksudnya. Berapa kita punya kebutuhan beras per tahun, kemudian yang lainnya bagaimana. Yang jadi masalah kita adalah Indonesia itu kalau berpikir masalah yang namanya pangan, langsung beras. Padahal ada begitu banyak produk pangan yang itu bagus di kawasan timur. Contohnya adalah yang namanya sagu. Sagu itu adalah makanan yang itu bahan pokok yang itu free gluten. Jadi kita aman secara terutama diabetes ya, itu bagus sekali. Tapi susah sekali mendapatkan sagu. Ada pun tapi yang sudah gimana ya olahannya tidak seperti yang seharusnya dipakai gitu loh. Kemudian sekarang kita lagi coba, saya baru ingat namanya adalah iles-iles. Iles-iles adalah tanaman perdu yang tumbuh liar, umurnya hanya saya kira 3 bulan kalau nggak salah, udah punya, namanya porang atau iles-iles. Dia berbuah, pohonnya sangat gatal, tapi buahnya itu ketika diolah jadi produk mie atau beras yang tiruan, tapi itu non gluten. Jadi sampai hari ini, ya dengan segala hormat, pemerintah memang tidak punya peta itu. Nah kalau saya sih, ini saya punya 2 gagasan kalau boleh. Nomor 1, yang namanya kalau kita ada dalam katakanlah kita punya komunitas gereja di sebuah kabupaten kota gitu kan ya. Coba deh kita rekayasa atau kita kreatif membuat pemetaan kebutuhan pangan di situ. Setelah itu kita bikin yang namanya supply dari mana. Atau saya juga membayangkan, bisa nggak kita para anggota gereja ini didorong untuk memikirkan ketahanan pangan. Jadi misalnya begini, bagaimana yang namanya para pakar-pakar yang Kristiani ini disuruh menulis jurnal. Kalau nanti jurnalnya susah ditulis, buatlah yang namanya tulisan pendek, dipublish oleh yang namanya gereja tertentu. Contohnya, kami di Martiko, itu kita barusan mengurus yang namanya kita punya ISBN. Jadi kita punya rights untuk ISBN, sehingga semua teman-teman di klan kita minta nulis yang namanya sesuatu yang penting masyarakat di ISBN, dan kemudian kita cari ISBN-nya, dan kita kemudian lepas di 2 komunitas. Satu adalah di Google Play Store. Teman-teman nanti kalau melihat saya punya 18 buku di Google Play Store. Itu buku-buku tentang yang paling update tentang corona. Itu bukunya didesain dalam bentuk ukuran handphone. Jadi dibaca di handphone bisa, dan ketebalannya paling cuma 30 halaman, dan itu dijualnya harganya cuma 5.000. Download levelnya sangat tinggi. Jadi menurut hemat saya, kita tidak boleh berhenti di satu upaya. Ada upaya yang real, tapi ada upaya intelektual. Jadi mungkin umumkan aja kalau perlu. Baik, kalau itu sekarang semua jemaat Kristen nulis gimana cara namanya ketahanan pangan, macam-macam aja. Bikin jurnal jangan, capek sekali itu. Nulis jurnal boleh, tapi kalau nulis jurnal itu bisa lama ngantri. Hemat saya, udahlah setiap gereja itu kan punya yang namanya NIB, kan saya baru NIB sekarang. Kalau udah punya NIB, nomor induk berusaha, itu kita bisa daftar di Perpustakaan Nasional, maka itu kita bisa mempublish anything. Sehingga
apabila kita bisa membuat desain buku yang live di bentuknya digital, nggak usah di print mahal sekali. Setelah itu, taruh di Google Play Store, dijual 5 ribuan. Yang kedua, dibuat dalam bentuk digital terus sebagai gratis ke semua orang. Sehingga readership-nya tinggi. Nah, itu merupakan mainstream baru. Sehingga contohnya seperti, kalau boleh yang di tempatnya Ibu Rusmalia, Ibu Pendeta, dibuatlah sebuah tulisan kecil tentang bagaimana desain dibuat, atau Jawa Timur juga. Ya, let's say kalau ditulis dalam bentuk ukuran handphone setebal 40 halaman, itu kira-kira tulisan cuma 12 halaman A4. Desain aja manual secara mudah dengan apa namanya itu Office. Setelah itu dibuat desain dalam ukuran handphone, kemudian di model PDF, kasih cover, selesai. Dengan demikian kita mempengaruhi pemikiran-pemikiran secara luas tentang ini. Jadi barangkali ini salah satu clue supaya apa? Kita banjiri pemikiran-pemikiran yang bagus dan baik di antara kita, yang juga membawa firman Tuhan juga, penuh hukum kasih di situ. Jadi dengan demikian, kadang-kadang ada di antara kita yang itu bisa bekerja sampai di lapangan, tapi yang bisa mikir saja, yang bisa mikir berikan tempat. Nah, mungkin juga para pendeta mempunyai pemikiran itu. Jadi betul-betul ini bagian eksperimen kita. Semua orang disuruh berpikir liar, wild. Wah, kami nggak mempunyai kemampuan nulis. Udahlah nulis apa saja. Stylenya gimana saja. Nggak usah bahasa Indonesia yang baik dan benar, apa. Yang penting bahasanya komunikatif bisa dipahami. Nah, ini merupakan arus baru di kita. Sehingga nanti itu, kalau terbitnya udah banyak ya teman-teman semuanya, kan kita punya KWI. Tulis saja di KWI, ini linknya seperti ini, linknya seperti ini. Sehingga kita menjadi bagian dari pencerdasan bangsa dan kita memberikan stok pikiran kepada pemerintah. Sehingga in case emergency, pemerintah cari list jawaban, bisa cari di tempat kita juga. Dan ini menjadi bagian kita untuk menyampaikan yang lain. Karena misalnya ada teman-teman dari NU, teman Muhammadiyah, teman-teman yang lain, mereka membuat yang namanya stok pemikiran tentang ketahanan pangan. Kenapa? Sampai hari ini kalau boleh saya katakan, oh ya Bapak Ibu, tahun 98, 99, saya mendesain sebuah metode baru ketahanan pangan namanya Revolusi Hijau Gelombang Kedua. Udah ditulis oleh Profesor Gunawan Sumudiningrat dan itu menjadi percontohan dan dipakai bahkan oleh teman-teman NU. Karena saya waktu saya ketemu dengan Pak Kiai Adi Sirat dan kami siapkan modelnya dan dipakai juga oleh Cak Karwo, dipakai juga. Jadi kita membuat strategi dari model berpikir sampai action for free. Kenapa? Sekarang ini kebanyakan konsultan punya ide dijual. Nah, kita berikan gratis. Karena itu semuanya akan berasal dari Tuhan. Jadi konklusinya nomor 1, kalau yang namanya dari ketahanan pangan dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan tidak bisa. Karena kedaulatan pangan ini adalah swasembada. Tidak satu pun negara bisa swasembada kecuali di antara China sama Amerika Serikat. Yang lain susah sekali. Kecuali kita mempunyai policy makers yang itu jenius ya baru bisa. Sekarang itu policy maker kita baru mikir 5 tahunan, 5 tahun pemilu terus pilih lagi gimana dan kemudian mempertahankan jabatannya, dapat uang buat partai, yang lain nggak bisa. Selama kita seperti itu dan selama politik seperti itu, ya artinya bukan salah policy maker-nya. Politik seperti itu maka kita nggak bisa kemana-mana. Dengan demikian prinsip kita adalah how we nomor 1. Kalau kita walk to the field, kerjakan, tapi jangan lupa gunakan namanya metode kolaborasi. Crowdsourcing, crowdfunding. Nah, kolaborasi ini sangat bisa dilaksanakan, hanya kita belum melaksanakan sampai hari ini. Kemudian ada cara baru yang saya boleh cerita. Tadi diceritakan bahwa kita itu melihat petani kita nggak bisa mensuplai apa yang kita mau. Saya ingat-ingat ya, tahun 98 juga itu saya punya sahabat namanya Helianti Hilman, putranya Pak Hilman tuh. Sahabat kita di Helianti Hilman, boleh di search teman-teman, itu Bapak Ibu, itu adalah salah satu yang leading untuk kita punya women entrepreneur Indonesia. Dia punya produk namanya Jafara. Jadi dia itu mengembangkan padi-padi yang sudah langka di Indonesia, termasuk padi zaman Majapahit, padi hitam. Dia kemudian menyewa lahan petani. Petaninya suruh nanam ini. Hasil panennya dibilang sama dia dan sama-sama dapat untung. Itu juga model yang lain juga, modelnya Jafara. Dengan demikian kita bisa memulai model-model yang kita barangkali bisa kembangkan di sini. Saya juga kira-kira berapa puluh tahun yang lalu, mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu, saya mengangkat sama teman-teman di Sukamandi. Jadi petani itu dablek, susah dikasih tahu. Caranya gimana? Jadi waktu itu kita supply ke berbagai restoran-restoran seperti misalnya Hoka Bento gitu ya. Jadi caranya kita sewa lahan petani,
tapi petani suruh kerja. Jadi kita sewa mungkin berapa puluh hektar ya, disewa sekian 3 tahun, petani suruh kerja. Petaninya dikasih bibit, dan kemudian kita beli hasilnya, tapi dia dapat fee juga. Jadi modelnya lebih unik lagi. Cuman terus terang itu menjadi masalah karena pada akhirnya kita terbelenggu dengan kasus-kasus sifatnya administratif. Tapi yang penting itu kita pernah juga coba. Jadi dan kesimpulannya adalah hal yang lain lagi ketiga adalah tolong kita juga buat ruang-ruang bagi para pemikir. Kalau yang biasanya mikir nggak apa-apa, pikirannya dikembangkan dan kasih jurnal lah. Kalau perlu mungkin, kalau perlu loh ya. Kan kita KBI kan nggak punya jurnal kan, mungkin jurnal kita hanya jurnal teologi ya. Tapi jangan-jangan kita berpikir jurnal non teologi ya, tapi tetap berbasiskan kasih Kristus. Dengan demikian bikin ke jurnal. Kalau enggak, gereja masing-masing mempublish dengan cara di ISBN kan, bikin digital, dibagi free. Nah itu juga menarik juga. Mohon izin, barangkali agak kepanjangan itu jawaban kami. Makasih Pak. Iya, terima kasih Pak Rian untuk tanggapan, jawaban atas pertanyaan dari Pak Simon Filantropa. Apakah masih ada lagi dari Pak Albert? Tidak ada Pak, ini. Tidak ada? Atau mungkin peserta ada yang mau bertanya Iya. langsung gitu. Apakah ada yang mau langsung bertanya? Monggo, silakan kalau ada. Saya mau berikan apresiasi aja Pak Surya. Oh iya, baik Bu Rusmana, silakan. Iya, jadi saya terharu dan berterima kasih untuk Pak Rian dan Pak Bisto. Saya kok merasa kami ternyata tidak sendiri begitu. Jadi saya terharu. Jadi tidak gampang memang, ini artinya sangat dilema posisi gereja antara kebijakan sudah cukup bagus, undang-undang aspek regulasi sudah bagus, lalu pada muaranya tentu juga ditentukan oleh karakter seseorang yang diberikan kepercayaan untuk mengatur daerah itu. Kami sering tanda kutip cemburu juga melihat Ibu Tri Risma di Surabaya atau Pak Ginanjar. Dan kami merindukan sosok seperti itu. Sehingga kami tidak konfrontatif kepada pemerintah, tetapi gereja di Tanah Karo berharap bersama-sama gitu. Kami sudah buktikan dengan penanganan pengungsi Sinabung misalnya. Tanpa banyak basa-basi, kita bersama-sama, kita tetap mencoba, tetapi pada saatnya mentok, itu kasihan masyarakat itu. Kasihan banget Pak. Segala teori disampaikan dalam pertemuan, tapi pada saat, kalau misalnya Bapak ke Brastagi, saya akan bawa jalan-jalan ke pusat-pusat pasar di mana masyarakat desa mendrop hasil pertaniannya. Ada 4 titik sekarang di Kabupaten Karo, dan saya masuk anggota Facebook mereka Pak. Ada pusat pasar tradisional. Saya masuk di anggota grup Facebook mereka dan begitu membaca tulisan mereka, keluhan mereka itu luar biasa. Sehingga dengan presentasi Pak Rian dan Pak Bistok tadi, ini memberikan semangat baru juga bagi kami. Sebenarnya kerinduan kami adalah menjadikan masyarakat menjadi pelaku langsung, pelaku ekonomi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, misalnya seperti Tigata itu Pak. Memang saya belum menguasai tadi konsep filantropi investor system, tetapi di dalam Tigata ini kami sepakat di sinode bersama tim bahwa ini akan menjadi milik masyarakat. Seperti yang saya sampaikan, ini akan menjadi milik masyarakat, menjadi milik petani. Dan sudah beberapa kali kami berjumpa dengan mitra, dan sampai saat ini memang pemuda kita kerahkan untuk membantu kami mencari mitra dalam arti yang bisa diajak, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang punya home industry di tengah-tengah COVID saat ini. Termasuk jemaat kita yang sudah agak banyak bisnis online.
kita rangkul, kita tidak mematikan bisnis mereka, tetapi mereka akan menjadi pelaku di dalam 3T ini. Dan kami berharap dan kami juga membuka diri kepada gereja-gereja lain, di mana misalnya HKBP itu adalah jemaat terbesar di Asia Tenggara. Di HKBP juga mereka juga banyak kesulitan di lapangan. Kami juga akan mencoba merangkul mereka. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih juga Pak Bistok yang sudah memaparkan dari pertanian, ketahanan pangan secara komprehensif. Dan saya betul sekali iklim sangat menentukan. Contohnya misalnya petani tomat itu sangat menyedihkan kalau hujan datang, karena hujan itu adalah ancaman yang terbesar, tapi di sisi lain ada petani lain membutuhkan air hujan. Ini juga sangat dilematis dan kami mencoba bersama-sama masyarakat supaya ketahanan pangan ini menjadi tujuan gereja juga. Ya, memang ada orang yang khotbah di mimbar, tapi kami mencoba mengangkat mimbar ke lapangan, Pak. Makasih. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak Surya? Boleh, Ya? silakan. Jadi begini, Bapak Ibu ada hal, saya tadi juga terpikir juga, betul juga Pak siapa tadi dari filantrop tadi. Jadi begini. Pak Simon Filantropa. Betul, iya ya. Jangan-jangan kita juga perlu membicarakan konsep kedaulatan pangan dalam konsep yang berbeda. Jadi gini, kita itu kan makan beras, nasi, maaf, kita nggak makan beras, makan nasi lah gitu ya. Bagaimana kalau kita juga membuat campaign juga, dalam arti kedaulatan pangan itu kita berhak memilih makanan kita. Jadi barangkali ada campaign bahwa kalau kita makan singkong, itu nggak berarti kita jadi bodoh. Kedua, kalau kita makan tela, nggak berarti kita miskin. Kalau kita makan whatever food yang kita punya, barangkali juga ini nggak ada kerjakan. Mudah-mudahan gereja bisa punya program seperti ini. Kita bisa campaign di mimbar-mimbar yang kita punya, bahwa setiap orang itu berhak untuk memilih makanan mereka dan tidak berhak untuk dilecehkan. Supaya apa? Supaya kita tidak ragu-ragu memilih diversifikasi pangan. Tidak ragu-ragu, tidak malu untuk tiap hari makan ketela, sehingga harga-harga ketela bisa naik lagi, suplai bagus lagi. Dengan demikian kita nggak lagi tergantung kepada beras. Saya kira ini barangkali perspektif ketahanan pangan yang berbeda dengan perspektif politik, tapi perspektif nyata. Jadi kampanye, katakanlah bahwa semua makanan itu disiapkan Tuhan untuk kita. Jadi jangan pernah malu untuk memilih makanan masing-masing. Dan adalah salah, kalaupun dibilang dosa, apabila mengatakan, oh iya makan telo, nanti otaknya telo. Orang seperti itu bisa kita katakan dia melakukan kejahatan secara moral karena menjudge bahwa makanan yang disiapkan Tuhan itu makanan jelek. Nah, ini barangkali campaign ini barangkali kita bisa mulai di tempat kita masing-masing karena ini akan sangat menolong kita untuk survive. Saya punya saudara di Kediri, saya juga akan pikir juga untuk saya bilang karena dia kebetulan kepala desa. Saya akan bilang kepada dia supaya campaign supaya orang-orang di sana, karena di Kediri yang banyak itu adalah jagung. Jagung paling murah di sana dan mereka menanam jagung dengan banyak, kemudian mereka harganya murah, beli beras, duitnya habis. Mungkin mereka perlu makan jagung, tidak perlu malu karena antara jagung, beras, singkong dan namanya sama itu sama. Hanya karena beras itu ada glutennya sehingga kemungkinan rasanya lebih nikmat. Saya kira itu yang saya boleh tambahkan masalah kedaulatan pangan dan mungkin jadi bagian campaign kita di lokal kita masing-masing. Izin, terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Iya, Ibu Bapak Saudara, jikalau tidak ada lagi pertanyaan dan tanggapan, ya saya akan masuk pada bagian akhir dari pertemuan kita dari final statement, baik dari Pak Rian atau dari Pak Bistok. Monggo silakan. Mau Pak Rian dulu atau Pak Bistok dulu? Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membuat acara ini. Pak Surya, kemudian Pak Bustom ya, Pak Bistok juga. Pak Bistok. Secara khusus kepada Pendeta Rosmalia dan tadi dari Samuel.
Pendeta Samuel. Saya terharu karena Bapak Ibu Pendeta luar biasa. Karena perjuangan di lapangan jauh lebih berat ketimbang di kertas atau di mimbar. Dan ketahanan ini kami harapkan Bapak Ibu Pendeta tolong jaga ini. Kemudian jiwanya tolong dikuatkan, karena kalau jiwa kita kuat maka yang lain ikut ketularan. Namanya kekuatan jiwa itu contagious, akan menular yang lain-lain. Dan saya kira mohon dijadikan ini acara sebagai bagian awal kolaborasi kita. Kita akan berpikir bagaimana kita crowdsourcing, crowdfunding, dan whatever crowd supaya nanti lebih cepat lagi. Dan kiranya ini bagi saya ini juga pembelajaran. Hal-hal baru saya banyak pelajari, dan saya sangat terkejut dengan terkejut positif ya dengan case study yang ada di Jawa Timur dan di Karo. Ini justru menjadi pembelajaran kita bahwa ada hal-hal yang perlu kita simak dari bawah untuk menjadi contoh-contoh di nasional. Terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan lagi Pak Surya. Iya, terima kasih Pak Rian. Pak Bistok, silakan. Ya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, Bu Rusmalia, terima kasih saya diberi kesempatan untuk kita sharing di sini. Jadi walaupun saya sebagai pengajar, memang banyak hal di level petani kadang-kadang bagi saya belum tersentuh, kita belum melihat sampai ke situ. Dan tadi dari Bu Rusmalia mengenai testimoninya, kemudian Pak Samuel yang dari Jawa Timur ya, Iya. Itu luar biasa. Dan saya baru tahu yang di Brastagi ini, karena setahu saya Brastagi itu adalah pusat hortikultura untuk Sumatera Utara, bahkan beberapa tahun yang lalu itu sampai pasar menembus ke Singapura, ke Malaysia. Tetapi setelah ada Sinabung ini memang terpuruk gitu. Saya beberapa tahun yang lalu punya teman, punya perusahaan di Jawa Timur, PT Molindo itu dia membuat sebuah pupuk organik, itu sampai mengirim produk pupuknya itu ke Tanah Karo di sana. Saya tanya kirim kemana? Ke mana? Ke perkebunan hortikultura di sana. Dan itu tahun-tahun awal-awal 2000 sebelum Sinabung lah pokoknya. Tetapi setelah ada Sinabung ini memang luar biasa, dan kerja keras itu luar biasa. Semoga Tuhan memberkati. Dan kami, jadi Pak Surya dan teman-teman UKSW, saya kira disenggol-senggol, dijawil-jawil, diajak-ajak, saya kira mau Pak untuk pengembangan-pengembangan seperti ini. Apalagi Pak Surya punya akses ke pembantu rektor 5, Pak, ke pimpinan kami. Kami ini kalau dengan GKI, dengan Sinode GKI yang ada di Magelang, Pak siapa ya, saya lupa, dengan Pak siapa yang punya museum di Jogja itu, yang museum Iya, yang orang Jogja itu, iya. Ya, Di Wisma Sejahtera itu. Ya, Pak Thomas. Betul, Pak Thomas. Kita dengan Pak Thomas sudah biasa, Pak, mengembangkan pertanian. Kebetulan Pak Thomas juga di Wisma Sejahtera juga punya greenhouse untuk pembuatan penanaman hortikultura, dan Fakultas Pertanian dilibatkan di situ. Sehingga pada kesempatan ini memang luar biasa. Kita punya kemampuan dari sisi teori dan juga ada riset-riset yang mungkin siapa tahu kita bisa sharing nanti untuk teman-teman yang lain, mungkin bukan hanya di Wisma Sejahtera, tetapi mungkin di Karo, mungkin di Jawa Timur, mungkin di manapun. Beberapa waktu yang lalu memang GKJTU yang ada di Jawa Tengah, kita dampingi para petaninya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita ke GKJ Jawa Timur itu apa namanya? GKJW GKJW ya, ke GKJW kita pernah
memberikan penyuluhan ke pertaniannya, ke warga-warga di sana, yang terutama waktu itu di daerah Madiun, Magetan, begitu. Monggo silakan, kita welcome. Saya kira UKSW welcome karena UKSW ini milik Sinode GKI juga, dan juga sinode-sinode yang lain. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih Pak Bistok untuk final statement-nya. Ibu Bapak, saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran, terima kasih untuk tenaga, untuk waktu, terima kasih untuk segala atensi yang diberikan di dalam acara ini. Semoga memang seperti yang dikatakan oleh Dr. Rian tadi, bahwa ini menjadi langkah awal bagi kerja-kerja sinergi kita pada saat-saat selanjutnya, sehingga sungguh-sungguh sebagai umat beriman, gereja bisa menjadi atau betul-betul memberikan sumbangsih terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita akan mengakhiri acara pada siang hari ini dengan bersama-sama berdoa. Hadir di tengah-tengah kita, tadi kalau tidak salah saya lihat Bapak C.H. Wirakotan, apakah masih bersama-sama dengan kita? Ataukah sudah meninggalkan kita? Dan Pak Enos, mungkin sudah live. Ya. Iya, sudah live, Pak. Sudah live ya? Oke, baik. Kalau gitu kita akan akhiri acara kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk acara dari pagi hingga siang hari ini. Kami boleh mendengarkan testimoni dari Pendeta Samuel, kami boleh mendengarkan testimoni dari Pendeta Rosmalia, dan kami sungguh membawa kedua rekan kami ini bersama-sama dengan rekan-rekan sepelayanan mereka yang lain di lapangan untuk betul-betul mengalami berkat dan pendampingan dari Tuhan, manakala mereka melayankan kasih Allah secara real, secara nyata di dunia ini, khususnya dalam hal ketahanan pangan. Kami juga mengucap syukur untuk kehadiran Pak Bistok dan Pak Rian yang boleh menjadi narasumber di dalam acara virtual lecture pada pagi hingga siang hari ini. Mohon Tuhan Engkau berkati kedua hambamu ini juga di dalam pelayanan mereka pada saat selanjutnya. Sebentar kami akan mengakhiri acara kami, mohon kiranya Tuhan Engkau sendirilah yang memberkati semua, sehingga hidup kami senantiasa Tuhan boleh pakai menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat siang saudara-saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Terima Surya. kasih, terima kasih semua. Terima kasih, Bu Rosmalia, terima kasih. Terima kasih Pak Samuel, terima kasih untuk Pak Rian dan Pak Bistok. Tuhan memberkati kita semua. Banyak. Tuhan berkati. Kita live, Pak. Ya, boleh, silakan. Ya. Saya akan masih stay dengan Pak Albert dulu. Iya.